Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnaini Nifah, NIM 7211419086, Rombel Akuntansi A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas proyek 5 dan 6. Yang pertama, proyek 5. Formulir pembelian buku web atau HTML. Yang pertama, teknik umum mencatat informasi. Teknik yang pertama ada fill text, mengartikan sebaris daftar. Yang kedua, menu drop down, mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan. Selanjutnya ada tombol radio. Yaitu menampilkan pilihan. Selanjutnya kotak cek, seperti tombol radio namun dapat memilih lebih dari satu. Dan ada kotak teks untuk mengisi komentar. Ini adalah tampilan contoh formulir pembelian buku web atau HTML. Dan ini adalah kode-kode yang harus dimasukkan ke dalam dokumen. Selanjutnya bagian-bagian formulir. Perbedaan signifikan dari proyek 3 terdapat pada baris 6 dan 50 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris 20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Selanjutnya, baris 23-29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul-judul mata kuliah, misalnya Introduction to Math, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis dan Design. Ketika siswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Nama field pilihan tercantum pada perintah selection, tetapi nilai yang terkait dengan field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Selanjutnya, bagian dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Perhatikan field value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Kata checkered pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Selanjutnya, baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Jika siswa ingin membeli catatan kuliah atau study notes, maka field notes akan memiliki nilai yes. Jika field ini tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Baris 43-45 meminta komentar tambahan dari siswa. Perintah submit pada baris 59 menampilkan submit value to be processed. Perintah reset pada baris 57 menampilkan frase reset value don't submit. Selanjutnya, menyimpan contoh. Untuk menyimpan contoh, klik perintah file dan save as. Lalu, beri nama file dengan book.htm dan save as tipe all file. Lalu, encoding ANSI dan save. Selanjutnya, melihat halaman web. Yang pertama, buka browser web. Pilih perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse. Lalu klik tombol OK. Selanjutnya, proyekkan. Dasar-dasar spreadsheet. Pada proyek 6, kita akan membahas dasar-dasar dari spreadsheet atau aplikasi Excel. Yang pertama, lembar data diskon. Langkah pertama membuat lembar data diskon adalah buka program Microsoft Excel dan beri nama invoice pada sheet 1 dan diskon pada sheet 2. Lalu blok sebagian sel dan atur sel menjadi currency dan dengan mata uang dolar dengan desimal plus 2.
Selanjutnya, tujuan dari lembar diskon di sini adalah menentukan jumlah 2 unit harga menentukan persentase diskon. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $50, maka diskonnya adalah 10%. Selanjutnya, lembar data faktur. Blok kolom A sampai G, kemudian pilih perintah format, diikuti perintah kolom, dan wait. Ketika sudah muncul dialog box, maka isi dengan angka 13 untuk mengatur lebar kurung. Selanjutnya, sel A1 memiliki entry invoice. Sel B3 sampai B7 terisi kata item, chair, table, lamp, and pillow. Harga satuan dimasukkan pada sel C3 sampai C7. Masukkan kata diskon pada sel D3. Masukkan unit ke dalam sel E3 sampai E7. F3 diisi dengan estimated price, F10 amount due, G8 total, dan G10 debt. Selanjutnya pada kolom diskon atau kolom D, isi dengan rumus if C4 diskon yang ada tertera pada layar. Harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan harga dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Jadi setelah menginput item, unit price, diskon, dan units, setelah itu kita harus menghitung diskon, yaitu dengan mengalihkan kolom C dengan kolom D, sehingga perhitungannya terdapat pada kolom C. Setelah itu, kolom K diperoleh dari kolom C dikurangi J, yaitu harga asli dikurangi dengan harga diskon. Dan expected price diperoleh dari kolom K dikali dengan unit. Dan total diperoleh dengan rumus sum. Selanjutnya, menyimpan contoh. Cara menyimpan contoh adalah dengan klik perintah file, lalu save as atau save, lalu beri nama dan simpan di folder yang Anda inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.